Masih ingatkah kita dengan Pilkada Kabupaten Solok tahun 2024 lalu? Saat itu suhu politik begitu panas, terutama di jagat media sosial. Perdebatan keras antar pendukung paslon berlangsung tanpa henti. Bahkan tidak sedikit akun-akun anonim bermunculan untuk menyerang, menghina, dan mengumbar opini negatif. Kala itu, JFP Chandra dan Mahyeldi Vasco menjadi sasaran kritik dan fitnah yang seringkali melampaui batas etika. Kini, aroma itu seolah kembali tercium. Baru-baru ini, mencuat kabar tentang akun-akun yang tergabung dalam Fufufafa Kabupaten Solok. Mereka diduga ditunggangi oleh seorang pejabat di Kabupaten Solok. Mengutip pemberitaan media online Monitors, nama Syafriwal, Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Solok, muncul ke permukaan. Nama ini tidak asing, sebab pada pilkada lalu, ia dan kelompok akun tersebut diduga kuat mengumbar serangan brutal. Menyebut JFP dengan kata-kata yang tidak pantas, tak bermodal, mantan napi, pamabuak, hingga isi kapalonda ado. Yang menarik, ketika isu ini kembali viral, justru akun YF, yang mengaku sebagai istri pejabat terkait muncul memberikan komentar. Ia menyebut, masyarakat kita sudah cerdas untuk menilai sumber informasi yang pantas jadi referensi. Menertibkan media yang tidak berizin dan oknum wartawan dadakan adalah PR pemerintah saat ini. Bolehlah kita ketemu di Polda aja ya? Pernyataan ini tentu menimbulkan tanda tanya. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, setiap warga negara berhak mendirikan lembaga pers. Hanya saja, Dewan Pers menegaskan bahwa lembaga pers yang sah harus berbadan hukum PT. Dengan demikian, memang hanya media berbadan hukum yang dianggap resmi. Namun, tetap kurang bijak rasanya seorang ASN menyampaikan komentar dengan nada menghakimi di ruang publik. Apalagi jika kalimatnya menyudutkan insan pers yang sejatinya memiliki peran mulia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak berhenti di sana, beredar pula kabar adanya seorang pejabat di Dinas Kominfo Kabupaten Solok yang menampar meja, memarahi stafnya dengan emosi meluap-luap. Sebuah tindakan yang tentu tidak elok, apalagi dilakukan oleh pejabat publik. Karena pada dasarnya, emosi memang bagian dari manusia, tetapi terlalu emosional justru bisa menutup ruang rasional. Padahal, kita tahu bersama, Bupati dan Wakil Bupati Solok saat ini, JFP Chandra mengusung tagline, sejuk dan damai. Jangan sampai cita-cita itu tercoreng hanya karena ulah oknum yang tak mampu menjaga lisan dan sikap. Rakyat Solok telah memilih dengan hati, dengan kejujuran, tanpa manipulasi. Sudah selayaknya suara rakyat yang murni ini dijaga, bukan dikecewakan. Pers pada akhirnya bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga pilar demokrasi. Ia adalah nafas yang menjaga keseimbangan dalam kehidupan bangsa. Karena itu, setiap pejabat publik sebaiknya menahan diri dari komentar atau tindakan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Demokrasi yang sehat dibangun dengan etika, bukan dengan amarah.